Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu. Kita sudah dipelihara Tuhan selama seminggu, sehingga pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita masuk di dalam saat teduh. Saat teduh kita mulai. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Amin. Saat teduh selesai. Kita angkat pujian nomor 24. Puji-pujian nomor 24, kesukaan yang ceria. Kesukaan yang ceria hanya ada padamu, kalik alam yang setia, pohon suka yang teguh. Terangmu menembuskan hati, mengenyangkan awan gelap. Yang mencari mendapati, dalam Dikau terang tetap. Cakrawala membunyikan hormat padamu Yahoo. Bintang intan sekalian membesarkan namamu. Unggasmu bersukaria dengan bunga di lembah. Laut dan sungai turut dia, ramai-ramai soraknya. Terang dan warna beribuan mengilaukan indahmu, yang menghibur sekalian yang khawatir mengeluh. Atas sayap kesukaan kami pun Kau naikkanlah, jauh di atas kedukaan keterang-Mu yang cerah. Doa pembukaan akan dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang. Kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas pimpinan-Mu dalam hidup kami, serta berkat-berkat yang Kau curahkan dalam segala usaha pekerjaan kami. Terima kasih hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan. Kami serahkan ibadah ini dalam pimpinan-Mu. Kiranya Tuhan berkenan untuk memimpin dan memberkati akan setiap kami. Dan biarlah melalui ibadah ini nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan lanjutkan ibadah kita. Kita angkat pujian nomor 149. Indahlah saat berdoa, lepas beban dunia fana, menghadap hadirat Tuhan, isi kalbu
saat berdoa indahlah saat berdoa membawa nikmat bahagia. Betapa rindu hatiku menantikan saat itu. Dengan segera ku menyepi, hampiri Bapa abadi. Tentu kulihat wajahnya saat berdoa indahlah saat berdoa, hiburkan hati yang susah. Dengan jelas nampak surga dari puncak gunung Priska. Lepas tubuh yang penuh lelah dan pahala ku terimalah. Ku bersorak ada Dia saat berdoa indahlah. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Kepada hambanya dipersilakan. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya untuk merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan masuk dalam doa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih jika pada pagi hari ini kami boleh datang untuk beribadah kepada Tuhan, dan kami sudah memuji dan membesarkan nama Tuhan melalui puji-pujian yang telah kami panjatkan. Saat ini kami rindu untuk belajar dari kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, dan biarlah firman-Mu boleh menjadi berkat bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita untuk melihat bagian firman Tuhan di dalam kitab Amsal pasal 21 ayatnya yang ke-23. Amsal pasal 21 ayat yang ke-23. Siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Ya, sekali lagi, siapa memelihara mulut dan lidahnya memelihara diri daripada kesukaran. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan di dalam kitab Amsal, maka kita lihat di sana kitab ini penuh dengan kata-kata bijak, ya, kata-kata yang penuh dengan hikmat, ya. Nah, memang ya kitab ini ditulis oleh seorang raja yang terkenal dengan hikmatnya, yang terkenal akan kebijaksanaannya, yaitu Raja Salomo sendiri. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini dikatakan siapa memelihara mulut dan lidahnya. Ya, apa yang dimaksud dengan memelihara mulut dan lidah? Memelihara mulut dan lidah mempunyai arti yaitu menjaga setiap perkataan. Ya. Bijaksana di dalam menyampaikan sebuah perkataan, ya, di dalam kehidupan kita manusia. Nah, dikatakan di sini ada hubungan antara memelihara mulut dengan memelihara diri dari kesukaran. Ya, kalau kita memelihara mulut kita dan lidah kita, maka berarti kita memelihara diri daripada kesukaran.
kita bisa dihindarkan dari segala kesukaran. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, apa sebabnya? Jika kita memelihara mulut, kita terhindar dari kesukaran. Ya. Sebaliknya, kalau kita sembarangan dalam berkata-kata, tentunya kita juga akan masuk dalam sebuah kesulitan, kesukaran dalam hidup ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat ya beberapa sebab di sini mengapa kita harus memelihara mulut dan lidah supaya kita terhindar dari kesukaran. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebab apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan, apa yang kita keluarkan dari mulut kita, dari lidah kita itu tidak bisa kita batalkan, ya, tidak bisa kita tarik kembali. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kesempatan ini saya ingin mengajak kita untuk menyaksikan ya sebuah perlombaan yang dibuat oleh guru-guru sekolah minggu dalam pelayanan mereka bagi anak-anak sekolah minggu. Mari kita saksikan. Kakak mau panggil Bapak Pendeta dengan Kak Rio. Kita ajak main game sama-sama. Yuk. Ayo Kak Rio sama Pak Pendeta, yuk kesini yuk kita main games yuk. Wah, ada main apa nih? Waduh, ini ngerjain Pak Pendeta nih. Kita mau main games di sini. Kak Tia sudah siapkan odol sama wadahnya, sama ada sendok ya. Kita main gamesnya. Cepet-cepetan keluarkan isi dari Pepsodentnya, dari odolnya ya. Yuk, boleh dibuka dulu yuk. Jadi siapa cepat habis ya? Siapa yang cepat habis dia yang menang. Waktunya cuma 10 detik Kak Tia hitung ya. Ayo. Ini keluarin semuanya Kak? Ya boleh. Siapa yang paling sedikit sisanya nanti yang menang. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Stop. Aduh. Siapa yang menang? Boleh dilihat, boleh pinjam. Ini tadi punyanya Kak Rio, ini punyanya Pak Pendeta. Siapa yang menang ya kira-kira ya? Siapa yang menang ya? Pak Pendeta tunjukkan. Nah, yang menang Pak Pendeta. Ore, pemenang sesi 1 Pak Pendeta. Kasih tepuk tangan. Dapat hadiah nggak nih Kak? Nanti hadiahnya Nanti ya? menyusul. Oke. Yang kedua masih ada lagi yaitu Ronde kedua keluarin? ronde kedua. Enggak, ini kan tadi pemenang ronde pertama Pak Pendeta ya. Ronde kedua coba masukkan kembali odolnya. Ayo, ini ada sendoknya. Iya, masukin. Ayo. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, stop. Nah, coba nih, dikeluarkan. Kita keluarkan lagi. Ini masih banyak. Enggak, tadi ini kan udah ada sedikit nih. Nah, coba kita lihat ya. Ini kayaknya tuh enggak ada masuk nih. Coba kalau dari dekat nih. Tuh, nih, cuma lihat tuh di ujungnya nih ada banyak kosongnya ya. Tidak ada yang masuk ternyata. Tidak ada yang masuk, paling dia ada masuk segini lah kayaknya ya. Coba kalau punya Pak Pendeta, kita bantu kita di sini, boleh dikeluarkan. Banyak enggak ya yang bisa Pak Pendeta masukkan lagi ya? Lumayan lah ya, lumayan sedikit ya. Susah jadi ya, iya, tetap pemenang ronde kedua adalah Pak Pendeta. Lagi tepuk tangan untuk Pak Pendeta, menang memasukkan odol. Nah, kita lihat dalam perlombaan tersebut ya, ada lomba untuk pertama yaitu mengeluarkan pasta gigi dari tempatnya ya, atau odol. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk memasukkan kembali odol itu atau pasta gigi itu ke tempatnya. Nah, ketika saya mengikuti lomba ini ya, memang tadinya nggak diberitahu dulu ya apa yang akan dilombakan, tetapi pada waktu itu guru sekolah minggu hanya memanggil saya dan juga saudara Rio untuk datang, kemudian buat lomba katanya ya. Lalu pertama yaitu mengeluarkan odol itu dari tempatnya. Nah, ini mudah saya kira ya. Kemudian saya buka, saya tekan, lalu saya tarik belakangnya, keluar banyak sekali ya. Tetapi tanpa diduga, lomba yang kedua adalah memasukkan kembali pasta gigi itu ke dalam tempatnya. Nah, ini yang tidak mudah ya. Dan memang betul ya, sulit sekali. Saya dengan berbagai cara ya, saya mencoba masukkan odol itu, memang ada masuk ya, sedikit tapi.
Lalu saudara Rio pakai sendok ya, dimasukkan ke mulut tempatnya itu. Ya tentu saja sulit sekali. Ya bahkan tidak ada yang masuk. Ya. Nah kita lihat di dalam lomba ini satu pelajaran penting ya bagi setiap kita yang saya bisa hubungkan dengan perkataan yang keluar dari mulut. Ya. Yaitu perkataan yang keluar dari mulut kita itu memang mudah. Tapi untuk mengembalikan itu nggak mungkin, nggak bisa. Ya, nggak bisa, nonsen kata orang. Nggak bisa lagi dikembalikan. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, coba perhatikan dalam kehidupan kita. Ketika kita salah ngomong ya, kita sudah menyakiti hati orang. Kita sudah menyinggung hati orang. Nah, tentunya kata-kata itu nggak bisa kita putar ulang kembali, kesempatan kembali diputar ke belakang, lalu kita jangan ngomong gitu. Nah, itu nggak bisa. Sudah terlanjur. Ya, sudah terlanjur. Yang ada hanyalah penyesalan. Nah, itu kata-kata, itu perkataan ya, yang keluar dari mulut. Nggak bisa lagi diulang. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu di dalam firman Tuhan, dalam bagian firman Tuhan di dalam kitab Pengkhotbah dikatakan di sana, kitab Pengkhotbah saya akan membacakan bagi setiap kita semuanya. Pengkhotbah pasal yang kelima dikatakan dalam ayat 1, janganlah terburu-buru dengan mulutmu dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Jangan terburu-buru kita ngomong ya. Kita harus berpikir lebih dulu. Baru kita sampaikan pembicaraan kita itu. Baru kita sampaikan omongan kita itu. Ya, kenapa? Karena kalau sudah keluar nggak bisa lagi diulang. Maksudnya nggak bisa dibatalkan lagi. Ditarik kembali nggak bisa. Ya. Jadi seperti anak panah yang sudah terlepas dari busurnya, ya, melesat. Tidak bisa lagi diulang, sudah terlanjur melesat. Atau seperti peluru senapan ya, ketika ditembakkan, dar, dah lepas dah. Mengenai apa tidak tahu di sana. Ya. Nah, tidak bisa dibalikkan lagi. Nah, juga perkataan kita juga seperti itu. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu maka kita harus menjaga perkataan kita. Kita harus berhati-hati di dalam menyampaikan apa yang ada di hati kita melalui mulut kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui perkataan kita ini ya ada dampaknya. Ya, dampak positifnya adalah memuliakan Tuhan, menjadi berkat bagi sesama. Dampak negatifnya adalah mendukakan hati Tuhan atau menyakiti hati orang lain. Ya. Di dalam kitab Yakobus dikatakan di sana, saya akan baca di dalam kitab Yakobus pasalnya yang ketiga. Yakobus pasal yang ketiga, kita lihat bagian ini. Dari ayat 9 dan ayat 10. Yakobus pasal 3 ayat 9 dan ayat 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Nah, kita lihat di sini. Jadi lidah ini bisa digunakan untuk memuliakan Tuhan. Bisa digunakan untuk menjadi berkat. Tapi lidah ini juga kalau kita salah menggunakan, tidak bijak dalam menggunakannya, itu bisa melukai hati sesama kita, juga mendukakan hati Tuhan. Oleh sebab itu, benar kata firman Tuhan dalam Amsal pasal 21 ayat 23. Ya, kita harus memelihara mulut dan lidah ini. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Ada beberapa contoh di sini ya. Bagaimana ucapan yang memuliakan Tuhan. Dan bagaimana ucapan yang memberkati sesama. Tapi sebaliknya juga ada contoh.
Bagaimana ucapan yang mendukakan hati Tuhan dan juga ucapan yang menyakiti hati sesama. Yang memuliakan Tuhan, yang dapat menjadi berkat, misalnya puji-pujian yang kita sampaikan. Menyanyi bagi Tuhan, memuliakan Tuhan. Orang yang mendengar nyanyian kita, pujian kita juga menjadi berkat bagi mereka. Ya. Kemudian apalagi contoh dari kata-kata yang menjadi berkat bagi sesama kita? Nasihat yang baik. Kemudian apa? Dorongan semangat. Pujian bagi anak kita. Ya. Tapi sebaliknya, bagaimana kata-kata yang mendukakan hati Tuhan atau menyakiti hati sesama? Bersungut-sungut terhadap Tuhan, seperti bangsa Israel ketika mereka mengalami penderitaan di padang gurun. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan dan melawan Musa. Bagaimana contohnya? Apa contohnya? Perkataan yang menyakiti hati sesama, menghina, ya, menghina, mengumpat, memaki, ya. Nah, kita anak Tuhan harus menjaga akan perkataan kita supaya menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada satu contoh Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus dalam firman Tuhan, yaitu perkataan yang akhirnya menjadi suatu kesengsaraan bagi orang-orang yang mengatakannya, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-27. Matius pasal 27 ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. Matius pasal 27 ayat 24 dan 25 saya akan baca bagi setiap kita. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, "Aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri." Ayat 25, dan seluruh rakyat itu menjawab, "Biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami." Perhatikan ayat 25 di sini. Ya, bangsa Israel, rakyat pada waktu itu yang menuntut supaya Pontius Pilatus menghukum mati Tuhan Yesus. Ketika Pontius Pilatus mengatakan tidak ada saya dapati kesalahan dalam dirinya. Tapi apa? Mereka mengatakan bahwa biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Ya. Perkataan ini sungguh sangat berdampak bagi kehidupan mereka, bangsa Israel. Dan kita tahu sampai saat ini, ya, kehidupan mereka sangat menderita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya. Di kanan kiri, di sekeliling mereka, mereka dimusuhi, mereka mendapatkan satu ancaman. Ya. Nah, di sini kita lihat bagaimana ucapan yang mendatangkan masalah bagi mereka sendiri. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu contoh lagi, yaitu satu nabi yang namanya Bileam, ya, dalam kitab Perjanjian Lama. Pada waktu itu Bileam, ya, diminta oleh musuh bangsa Israel supaya mengutuk bangsa Israel. Padahal di dalam kitab Kejadian dikatakan oleh Tuhan, siapa yang mengutuk keturunanmu, yang disampaikan kepada Abraham, siapa yang mengutuk keturunanmu akan terkutuk. Siapa yang memberkati akan diberkati. Tapi waktu itu Bileam, ya, disuruh mengutuk bangsa Israel, dan dia mau mengutuk bangsa Israel, tapi di jalan dia dihalangi oleh Tuhan dengan seekor keledai yang dapat berbicara. Ya. Kenapa? Karena perkataan itu bisa mendatangkan suatu, ya, hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Dan disitulah Tuhan menghalangi Bileam. Dan oleh karena apa yang dilakukan Bileam untuk mau mengutuk bangsa Israel, akhirnya Bileam ditolak oleh Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu kita harus menjaga perkataan kita, harus berhati-hati di dalam menyampaikan apa yang ada di dalam hidup kita ini, dalam perkataan kita.
Sebab itu akan berdampak bagi setiap kita semuanya. Dan kalau kita melihat di dalam kitab Yakobus tadi, ya, Yakobus pasal yang ketiga, saya akan baca kembali bagian kitab Yakobus pasal yang ketiga. Yakobus pasal 3 ayat yang ke-6. Yakobus pasal 3 ayat 6. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam Yakobus kita lihat di sana, ya, ada 3 gambaran yang menggambarkan lidah, yaitu pertama kekang pada binatang keledai atau kuda. Kemudian yang kedua kemudi pada kapal yang besar. Dan ketiga adalah api. Dan dikatakan dalam ayat 6, Yakobus pasal 3 ayat 6, ya, di sana dikatakan bahwa lidah itu dinyalakan oleh api neraka. Ya. Kalau kita tidak berhati-hati, tidak bijaksana dalam menggunakan lidah, maka lidah itu dapat dipakai oleh si jahat untuk berbuat sesuatu yang jahat, yang mendukakan hati Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bahkan ya dalam kitab Amsal pasal 18, ya, Amsal pasal 18 ayat 21 dikatakan di sana, Amsal pasal 18 ayat 21, bahwa lidah itu juga akan membuat kita bisa hidup dan membuat kita bisa mati. Ya. Coba lihat Amsal pasal 18 ayat 21. Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi rupanya perkataan kita bisa menentukan apakah kita beruntung, apakah kita celaka. Ya. Nah, oleh sebab itu kita harus menjaga, memelihara mulut kita, perkataan kita, lidah kita, apa yang kita ucapkan. Sehingga menjadi berkat bagi orang lain dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi jangan biarkan kita jatuh di dalam suatu kesengsaraan oleh karena kita salah di dalam menggunakan lidah kita. Nah, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi setiap kita dan kita boleh semakin bijaksana di dalam kita menggunakan perkataan kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang telah kami baca, kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh menjadi berkat bagi setiap kami, mendorong kami untuk semakin bijaksana di dalam kami berkata-kata. Terima kasih Bapa, berkati akan kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada pemimpin pujian. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh memberkati akan setiap kita. Sebelum kita akan mengakhiri akan ibadah kita, kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga ku
Doa penutup akan dibawakan oleh Bapak Gembala Sidang. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di sorga, di akhir ibadah ini kembali kami datang mengucap syukur kepadamu Tuhan atas pimpinan dan berkat yang telah Tuhan curahkan. Dan sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya. Kiranya Tuhan berkenan untuk memberkati akan setiap kami. Sidang jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghadap Tuhan dan menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan dengan Allah Roh Kudus, menaungi dan memberkati sidang jemaat semuanya, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saat teduh selesai, Tuhan memberkati.